Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nurhalisa Chamari, mahasiswi dari Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dengan NPM 0227241130. Teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas topik penting dalam dunia ekonomi Islam, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah saat ini menjadi salah satu sektor keuangan yang terus berkembang pesat, baik di tingkat nasional maupun global. Namun, perbankan tersebut tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada banyak faktor yang berperan di baliknya, mulai dari lembaga keuangan, regulator, institusi, pendidikan, hingga inovasi teknologi. Semua ini saling berhubungan dan membentuk ekosistem yang mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah. Dalam pengembangan perbankan syariah, lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya menjadi mitra operasional bagi bank syariah, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong dalam edukasi, promosi, dan inovasi produk syariah di tengah masyarakat. Tanpa dukungan lembaga-lembaga tersebut, sistem keuangan syariah tidak akan berjalan secara optimal. Bayangkan jika perbankan syariah berdiri sendiri, tanpa dukungan regulator, tanpa lembaga pendidikan yang melatih tenaga ahli, dan tanpa industri teknologi yang mempermudah layanan digital. Tentu akan sulit bagi perbankan syariah untuk bersaing dengan sistem keuangan konvensional. Karena itu, dalam pembahasan kali ini kita akan menelusuri bagaimana peran lembaga dan industri pendukung membentuk, menjaga, dan mengembangkan perbankan syariah agar tetap relevan dan berdaya saing di era modern. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang seperti sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Sistem ini bebas dari unsur riba atau bunga, gharar, ketidakjelasan, dan masyir atau spekulasi atau perjudian. Perbankan syariah tidak sekedar mengganti istilah atau nama produk, tetapi menjalankan kegiatan ekonomi yang benar-benar halal, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip utama dalam perbankan syariah itu mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Mungkin mudharabah musyarakah kita masuk ke musyarakah. Mudharabah musyarakah tuh sudah dibahas di video-video part 1 kalau tersalah. Musyarakah yaitu kerjasama dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal. Murabah yaitu jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Ijarah yaitu ikat sewa menyewa, dan berbagai bentuk akad lainnya yang menghindari riba dan ketidakadilan. Melalui prinsip-prinsip yang saya sudah bahas tadi, perbankan syariah berusaha membangun sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga berkah dan etis. Lembaga keuangan syariah adalah tulang punggung sistem perbankan syariah. Mereka berperan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan bahwa setiap produk dan jasa yang ditawarkan memenuhi ketentuan hukum Islam. Contoh tuh lembaga keuangan syariah tuh pertama, bank syariah yang menawarkan berbagai produk seperti tabungan wadiah, pembagian murabah,
deposito mudharabah, dan sebagainya. Kedua, koperasi syariah yang berperan penting dalam membantu masyarakat menengah ke bawah dan sektor usaha kecil. Yang ketiga, Ma'al wa Tanwil atau BMT, lembaga keuangan mikro yang tidak hanya menyalurkan pembiayaan usaha, tetapi juga memiliki fungsi sosial seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Lembaga-lembaga tersebut menjadi perantara antara masyarakat dan kegiatan ekonomi yang halal, sehingga prinsip syariah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan syariah, regulasi dan kebijakan memiliki peranan yang tidak kalah penting. Regulasi yang dibuat oleh otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BI, dan Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI menjadi fondasi bagi pelaksanaan perbankan syariah. Aturan-aturan ini memastikan agar kegiatan operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip Islam, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Misalnya, setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berfungsi mengawasi kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas perbankan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, masyarakat akan merasa lebih aman untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Regulasi juga memberikan arah bagi pengembangan produk baru yang tetap sesuai dengan prinsip Islam, tetapi mampu menjawab kebutuhan ekonomi modern. Kita hidup di zaman di mana teknologi menjadi fondasi utama sebagai sektor kehidupan. Dunia perbankan pun tidak luput dari perubahan besar ini. Transformasi digital telah mengubah cara bank berinteraksi dengan nasabah, memproses data, hingga menciptakan produk baru. Dalam konteks perbankan syariah, transformasi digital memiliki dua tujuan utama. Yang pertama tuh mengingatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan syariah. Yang kedua, memperkuat prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan. Digital memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan untuk menikmati layanan perbankan syariah secara cepat, aman, dan mudah. Kini, banyak lembaga keuangan syariah yang menghadirkan layanan mobile banking syariah, pembiayaan online berbasis syariah, hingga marketplace halal yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah. Sebagai contoh, munculnya fintech syariah seperti peer-to-peer lending berbasis bagi hasil, platform wakaf digital, dan e-zakat menjadi bukti bahwa sistem keuangan Islam mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Salah satu faktor terpenting dalam pengembangan perbankan syariah itu adalah edukasi. Literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Disinilah peran lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan menjadi sangat vital. Mereka berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan syariah. Selain itu, lembaga pelatihan juga membantu membekali para profesional dengan sertifikasi dan pengetahuan praktis mengenai operasional perbankan syariah. Edukasi publik juga tidak kalah penting. Kampanye literasi keuangan syariah perlu dilakukan secara masif melalui seminar, media sosial, dan kerjasama dengan komunitas lokal. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, minat terhadap produk keuangan syariah pun akan bertambah, dan industri ini bisa berkembang lebih cepat. Perbankan syariah tidak boleh berhenti pada sistem tradisional dunia keuangan saat ini.
sedang mengalami transformasi digital yang luar biasa. Maka dari itu, inovasi menjadi kunci utama agar perbankan syariah tetap relevan dan kompetitif. Inovasi dapat dilakukan dalam bentuk produk, layanan maupun teknologi. Misalnya penggunaan digital banking syariah yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara online. Kedua, fintech syariah yang menyediakan layanan pembiayaan dan investasi halal berbasis aplikasi. Yang ketiga e-wallet halal yang memudahkan transaksi tanpa harus meninggalkan prinsip syariah. Yang keempat, platform digital untuk pengelola zakat, wakaf, dan sedekah. Teknologi informasi tidak hanya membuat layanan menjadi lebih efisien, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan. Dengan demikian, peran teknologi turut mendorong inklusi keuangan syariah di berbagai lapisan masyarakat. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga banyak negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Bekerja sama antara negara dalam bidang keuangan syariah menjadi sangat penting untuk memperkuat jaringan dan meningkatkan daya saing global melalui kolaborasi internasional. Lembaga-lembaga perbankan syariah dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan teknologi. Hal ini juga mendorong terciptanya standarisasi produk dan layanan perbankan syariah di tingkat global. Dengan demikian, dunia Islam bisa menghadirkan sistem keuangan yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga berdaya saing tinggi di internasional. Meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup baik, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa diantaranya yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip dan manfaat perbankan syariah. Kedua persaingan ketat dengan perbankan konvensional yang sudah lebih dulu mapan memiliki jaringan luas. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis sekaligus prinsip syariah. Yang keempat, kurangnya inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda dan masyarakat digital. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri teknologi, dan lembaga keuangan itu sendiri. Edukasi publik harus diperkuat, inovasi digital terus berkembang, dan kerjasama antara lembaga perlu diperluas. Fintech atau finansial teknologi telah menjadi katalis bagi pertumbuhan perbankan syariah. Startup berbasis syariah kini hadir sebagai penghubungan antara masyarakat dengan sistem keuangan halal. Mereka tidak hanya menawarkan layanan finansial, tetapi juga membantu memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Beberapa kontribusi penting fintech syariah antaranya pertama, menyediakan akses pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil yang selama ini tidak terlayani bank konvensional. Kedua, memperkenalkan mode investasi berbasis syariah yang transparan dan inklusif. Yang ketiga, mengembangkan ekosistem transaksi halal berbasis digital, misalnya dompet digital syariah dan sistem pembayaran zakat otomatis. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dunia keuangan syariah sedang bergerak menuju ekosistem smart Islamic, fintech, di mana prinsip Islam berpadu dengan teknologi canggih untuk mencakup masyarakat luas. Transformasi keuangan syariah tidak akan berhasil tanpa dukungan kebijakan publik yang kuat. Pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan harus berjalan beriringan untuk membangun kerangka hukum dan infrastruktur yang mendukung perkembangan industri syariah.
Teman-teman, ada beberapa langkah kolaboratif yang bisa dilakukan tuh. Yang pertama, mendorong integrasi sistem keuangan syariah dalam rencana pembangunan nasional. Yang kedua, memberikan insentif pajak atau kemudahan regulasi bagi startup syariah di lembaga keuangan yang menerapkan prinsip Islam. Yang ketiga, memperkuat peran Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI dalam mengawasi dan mempercepat sertifikasi produk-produk halal keuangan. Yang keempat, mengembangkan pusat data ekonomi dan keuangan syariah nasional untuk memantau pertumbuhan industri secara transparan, Kolaborasi lintas lembaga juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dengan adanya koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan DSN MUI. Pengawasan dan inovasi dapat berjalan seimbang. Salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan industri keuangan syariah adalah kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja yang profesional, kompeten, dan memahami nilai-nilai Islam menjadi aset berharga dalam memperkuat perbankan syariah. Namun, kenyataannya masih banyak kekurangan tenaga ahli di bidang manajemen resiko syariah, hukum ekonomi Islam, serta teknologi finansial berbasis syariah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tinggi, pesantren, dan lembaga pelatihan perlu berperan lebih aktif dalam membuka program studi ekonomi dan perbankan syariah berbasis praktik digital, menyelenggarakan pelatihan bersertifikasi bagi karyawan dan pengawas syariah, meningkatkan kerjasama riset antara akademis dan industri selain SDM profesional. Literasi masyarakat juga harus ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami bahwa sistem syariah bukan sekedar label tanpa riba, tetapi sebuah sistem ekonomi yang berkeadilan dan berbasis etika. Pendidikan keuangan syariah harus dimulai sejak dini di sekolah, kampus, maupun komunitas masyarakat. Industri halal dan perbankan syariah adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Keuangan syariah menyediakan pembiayaan dan investasi yang halal bagi sektor industri halal seperti makanan, kosmetik, farmasi, dan pariwisata. Sebaliknya, perkembangan industri halal akan meningkatkan pemerintah terhadap pelayanan keuangan syariah. Inilah yang disebut sebagai halal value chain atau rantai nilai halal, suatu sistem ekonomi yang menghubungkan seluruh aktivitas bisnis dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga pembiayaan, semua dijalankan berdasarkan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah dapat memperluas perannya dengan mendukung usaha mikro dan kecil di sektor halal, misalnya menyediakan skema pembiayaan mikro syariah untuk produsen makanan halal atau memberikan dukungan modal bagi UMKM yang ingin mendapati sertifikasi halal. Dengan integrasi antara sektor keuangan dan industri halal, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Bersyariah dunia. Salah satu kelemahan perbankan syariah saat ini tuh kurangnya inovasi produk. Banyak produk yang masih meniru sistem konvensional dengan sedikit modifikasi akad. Padahal Islam mendorong umatnya untuk terus berinovasi dalam hal-hal yang memberikan manfaat bagi umat. Oleh karena itu, lembaga riset dan universitas perlu dilibatkan dalam pengembangan produk-produk baru seperti green sukuk atau obligasi hijau syariah untuk mendukung proyek ramah lingkungan, social impact investment berbasis akad, wakalah atau musyarakah untuk membiayai proyek sosial dan kewirausahaan. Inovasi juga dilakukan dengan memanfaatkan artificial atau AI dan
untuk memastikan transparansi transaksi dan keamanan data nasabah. Dengan riset yang berkelanjutan, perbankan syariah dapat menciptakan produk yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga menarik bagi generasi muda dan investor global. Ke depan, perbankan syariah akan menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Selain persaingan antar industri, ada isu-isu baru seperti keamanan siber, perubahan regulasi internasional, serta pergeseran gaya hidup digital. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, digital reinvention, yaitu yang pertama, digital reinvention, yaitu melakukan transformasi total dalam operasional bank dengan sistem digital syariah yang aman dan efisien. Yang kedua, memastikan layanan perbankan syariah menjangkau masyarakat desa dan sektor informal. Yang ketiga, memperluas kerjasama dengan lembaga syariah luar negeri dalam bidang riset dan investasi. Yang keempat, mengembangkan produk keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai nilai Islam. Dengan strategi tersebut, perbankan syariah tidak hanya menjadi sistem keuangan alternatif, tetapi juga moto menggerakkan ekonomi global yang beretika dan berkeadilan. Teman-teman, mari kita bahas lebih dalam mengenai Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai studi kasus utama. BSI merupakan hasil merger dari 3 bank BUMN. Yang pertama, Bank BRI Syariah, yang kedua Bank BNI Syariah, dan yang ketiga Bank Mandiri Syariah. Tujuan utama merger ini adalah untuk memperkuat kapasitas modal, meningkatkan efisiensi operasional seperti memperluas jangkauan layanan dan ke seluruh Indonesia. Dalam implementasinya, BSI berfokus pada 3 strategi besar. Yang pertama, digitalisasi layanan melalui aplikasi BSI mobil dan internet banking berbasis syariah. Yang kedua, inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat desa dan pelaku UMKM melalui pembiayaan mikro syariah. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi publik untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang keuangan syariah. Dampak positifnya sangat signifikan. BSI kini memiliki jutaan nasabah aktif dan berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari integrasi sistem IT juga bank sebelumnya, hingga membangun persepsi publik bahwa bank syariah tidak kalah kompetitif dengan bank konvensional. Selain lembaga besar seperti BSI, lembaga keuangan mikro syariah juga memegang peran yang sangat penting. Salah satu contohnya tuh Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. BMT hadir di tengah masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro untuk memberikan layanan pembiayaan tanpa riba, sekaligus mendorong pemberdayaan sosial. Mereka tidak hanya memberikan pinjaman modal, tetapi juga pembina, melatih, dan mendampingi anggotanya agar dapat mengelola usaha secara berkelanjutan. Contohnya tuh, sukses BMT dapat kita lihat di berbagai daerah di Jawa Tengah dan di Yogyakarta, di mana BMT membantu petani, pedagang kecil, dan pelaku UMKM untuk keluar dari jeratan rentenir melalui sistem bagi hasil dan pendekatan sosial. BMT menjadi contoh nyata penerapan prinsip syariah yang sederhana namun berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Teman-teman, dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa lembaga dan industri pendukung memiliki peran sangat vital dalam pengembangan perbankan syariah. Tanpa dukungan mereka, sistem keuangan syariah tidak akan mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan. Jika semua pihak mampu bekerja sama, regulator menciptakan kebijakan yang adaptif, lembaga pendidikan mencetak SDM unggul, industri menciptakan produk halal yang inovatif, dan masyarakat mendukung dengan kesadaran
kesadaran syariah, maka perbankan syariah akan tumbuh menjadi pilar utama ekonomi nasional dan global. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ekonomi syariah bukan hanya soal bisnis, melainkan juga amanah untuk membangun masa depan yang adil, seimbang dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Teman-teman, mari kita bersama-sama mendukung pengembangan ekonomi syariah untuk bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat. Demikian pembahasan saya mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat dan dapat menambah pemahaman teman-teman tentang pentingnya pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.